Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam. Untuk jawaban nomor 1, filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari Yunani, filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Dan filsafat kaitannya dengan Islam dalam perkembangan sejarah antara filsafat dan agama. Hal ini telah menjadi sesuatu yang diperdebatkan oleh beberapa ahli. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa filsafat dan agama merupakan suatu hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan, dan juga ada yang berpendapat bahwa filsafat dan agama merupakan hal yang memiliki hubungan keterkaitan. Dalam kaitannya, Ibnu Rusdi, seorang filosofis besar, berusaha untuk mengaitkan atau menghubungkan antara filsafat dan agama. Dalam pemikiran Ibnu Rusdi, beliau menyakitkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran, sehingga keadaannya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Hal ini pula telah beliau tuangkan dalam buku yang berjudul Al-Fasl Al-Maqal wa Taqrir ma bain Al-Hikmah wa Al-Syariah min Ittisal, mengenai ontologi. Ontologi dalam pendidikan Islam. Untuk berbicara tentang ontologi pendidikan Islam, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu ontologi dan apa itu pendidikan Islam. Berbicara tentang ontologi, tentu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari kajian filsafat. Hal ini terlebih kepada adanya keterkaitan istilah ontologi dengan filsafat. Secara etimologi, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani dan sebagaimana adib, dan konteks ini dapat kita pahami bahwa ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Ontos memiliki kata ontos dan logos. Ontos memiliki makna suatu wujud, sedangkan makna logos berarti ilmu. Sedangkan dalam Sosonto, dengan akar kata-kata on sama dengan being dan logos sama dengan logik, yang memiliki makna leode tentang keberadaan, sedangkan secara alami. Dan untuk jawaban nomor 2, di sini saya akan menjelaskan apa itu aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, pragmatis. Aliran religius konservatif yang hanya dilingkupkan pada ajaran keagamaan saja. Tokoh ulama pada aliran ini yakni Al-Ghazali. Religius rasional, Ikhwan al-Safa, menganggap semua disiplin ilmu adalah penting dengan aliran yang dianutnya. Aliran pragmatis instrumental, penganut aliran yang ini yakni Ibnu Khaldun. Beliau mengungkapkan pendidikan adalah untuk mendapatkan keahlian duniawi dan ukhrawi. Keduanya harus memberikan keuntungan. Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia di bumi. Proses perawisan dengan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan terjebar dalam sunnah Rasul, bermula sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran tersebut pada umatnya. Menurut Islam, pendidikan adalah corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, ajaran Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita, dan berlangsung seumur hidup semenjak dari buayan hingga ajal datang. Al-Hadis, kedudukan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, Dewi berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup, salah satu fungsi sosial sebagai pembimbingan, sebagai sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup lewat transmisi baik dalam bentuk informasi
formal maupun non-formal. Bahkan jauh lagi mengatakan bahwa pendidikan dan proses hidup dan kehidupan manusia itu berjalan serempak, tidak terpisah satu sama yang lain. Dalam pertumbuhan filsafat sebagai hasil penilaian para filsuf telah melahirkan sebagai macam-macamnya. Dan jawaban untuk nomor 3, secara historis peradaban Islam pernah menikmati posisi sebagai kiblat ilmu pengetahuan dunia masa keemasan tersebut. Diperkirakan dinikmati umat Islam sekitar abad ke-7 hingga abad ke-15. Setelah itu masa kejayaan peradaban ilmiah Islam mulai statis atau bahkan mundur, dan kemunduran itu berlanjut hingga abad ke-21. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam pernah mengalami kemajuan pada masa kejayaan Islam, kemudian mengalami kemunduran, tapi ini tidak berarti bahwa kemajuan pendidikan Islam itu terhenti pada masa keemasan itu saja. Pendidikan Islam akan mengalami regenerasi yang diharapkan mampu menandingi lagi kemajuan pendidikan yang pernah dicapai sebelumnya. Walaupun sekarang dunia pendidikan Islam mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan dunia pendidikan Barat, tapi bukan berarti bahwa kejayaan dunia pendidikan tidak bisa lagi dicapai dalam dunia pendidikan Islam. Konsep pendidikan dan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan banyak.